Senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan mendengar firman Tuhan hari ini, dan sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami beribadah dalam keluarga kami, dan kami rindu diberkati oleh firman-Mu hari ini, supaya kami sungguh-sungguh senantiasa dibekali oleh kebenaran Tuhan, dan ajar kami setia melakukannya, supaya kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang memahami tujuan hidup. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Saudara Tuhan, memahami tujuan hidup itu sangat penting. Karena ketika manusia orang tidak punya tujuan hidup, maka dia akan menggunakan hidup ini secara sembarangan, secara serampangan. Karena itu saudara Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita penting memahami tujuan hidup kita. Supaya apa saudara, kita fokus pada tujuan akhir hidup kita. Nah, kalau saya tanya apa tujuan hidup kita, banyak orang mengatakan, aku ingin keluargaku bahagia, pekerjaanku berhasil, anak-anakku berhasil. Saya katakan itu baik, tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita itu adalah berfokus kepada kekekalan di surga nanti. Firman Tuhan mengatakan hari ini, saudaraku, dikatakan kita akan menerima mahkota yang abadi. Tetapi untuk memperoleh mahkota yang abadi itu, hari ini kita dihadapkan pada pertandingan iman kita yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, mau tidak mau. Setiap kita orang percaya, kita harus turun dalam gelanggang pertandingan ini, dan kita menjalaninya hari ini. Saudara Tuhan, karena itu kita penting memahami apa yang menjadi tujuan hidup kita. Sekali lagi, tujuan akhir dalam hidup kita bukan keberhasilan dalam dunia ini, bukan, tetapi di sorga, dan kita menerima mahkota yang abadi. Karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki tujuan hidup yang benar? Nah, yang pertama saudara, dari bacaan kita tadi, kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24, di sana dikatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, saudaraku, yang pertama saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yaitu supaya kita ada usaha yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita perlu memahami tujuan hidup kita, tujuan akhir hidup kita, supaya hari ini kita punya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Saudara Tuhan, ayat katakan, karena itu larilah begitu rupa, itu menunjukkan suatu usaha yang harus kita kerjakan. Sementara kita dalam gelanggang pertandingan, saudaraku, kita tidak boleh santai, tidak boleh sembrono, tetapi kita harus sungguh-sungguh melakukannya hari ini. Dengan kata dan Rasul Paulus mengatakan, larilah begitu rupa, artinya itu adalah usaha yang tidak main-main. Berusaha dengan maksimal, segala kemampuan kita upayakan. Untuk apa saudaraku? Untuk terjun dalam pertandingan itu, supaya kita menjadi pemenang, dan akhirnya kita memperoleh yang namanya mahkota abadi yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan
yang sudah semakin nyata dan sudah semakin dekat. Karena itu tidak ada waktu lagi bagi kita hari ini untuk santai. Saudaraku, ungkapan larilah begitu rupa artinya harus ada kesungguhan. Kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus mengerahkan sekuat tenaga kita untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena kalau tidak, jangan-jangan kita akan menjadi yang terakhir. Firman Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudara Tuhan, mungkin kita sudah jauh berlari, tetapi ketika kita santai dalam jalan hidup kita, maka orang yang baru bertobat akan menyusul kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang terakhir. Karena itu saudara Tuhan, dalam kondisi apapun, karena ketika kita sedang dalam gelanggang dan kita sudah ada dalam gelanggang pertandingan hari ini, kita tidak bisa berhenti. Kita harus terus maju dan terus maju sampai apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, saudara, yang kedua, apa pentingnya kita memahami tujuan dalam hidup kita? Yang kedua adalah supaya kita dapat menguasai diri. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 di sana dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudaraku, menguasai diri dalam segala hal. Artinya apa, saudaraku? Kita punya disiplin hidup. Rohani kita perlu kita disiplin, saudara. Untuk memilih mahkota yang abadi, hidup yang kekal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudaraku, kita harus disiplin dalam hidup rohani kita. Kalau kita tahu, saudaraku, seorang atlet ketika dia ingin menjadi seorang pemenang, maka dia harus memiliki disiplin yang tinggi, latihan yang ketat, saudaraku, istirahat yang teratur, bahkan mengikuti segala peraturan, tata tertib yang ada, dia harus taati secara ketat. Saudaraku, bukankah firman Tuhan ini yang menuntun langkah hidup kita untuk menjadi pemenang itu? Maka saudaraku, kita harus taati firman Tuhan. Kita harus mendisiplinkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan, supaya saudaraku, kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, saudaraku, pentingnya memahami tujuan hidup adalah supaya bisa dikatakan kita punya fokus pada Tuhan. Kita tetap fokus kepada tujuan kita. Kita punya sasaran yang jelas. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dia katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Seorang pelari, dia tidak akan lari tanpa tujuan. Seorang petinju, dia bukan hanya sembarangan saja memukul, tapi harus punya sasaran yang jelas. Demikian juga dalam pertandingan hidup iman kita hari ini, saya katakan kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Sasaran kita harus tetap kepada Tuhan. Ingat, saudaraku, banyak hal yang ingin menggeser dari hidup kita, dari pertandingan iman ini, yang menggoda kita untuk kita keluar dari pertandingan iman ini. Dunia menawarkan kenyamanan hidup, tetapi saudaraku, kita harus tetap berjuang dalam perjuangan iman. Dunia menawarkan kebebasan, sementara kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Saudara Tuhan, pilihan ada pada hidup kita hari ini. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan, supaya kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saudara Tuhan, kalau kita melihat dunia ini menawarkan hal-hal yang demikian bagi kita, namun fokus kita tidak boleh salah. Fokus kita harus tetap Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 disana dikatakan bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saudara Tuhan, kita sudah menjalani dalam pertandingan iman kita. Kita tidak mundur, karena kata mundur maka janji kita kehilangan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena itu kita harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan bisa katakan mahkota yang abadi, mahkota kehidupan yang kekal itu Tuhan akan berikan bagi kita. Bagi siapa? Orang yang setia sampai akhir. Jangan perhatikan apa yang kita alami saat ini. Kalau setiap masalah pergumulan, tantangan kehidupan kita, itu adalah ujian bagi iman kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mari kita setia sampai akhir, dan di sana Tuhan akan berikan apa yang Dia janjikan dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku, mari kita fokuskan hidup kita pada tujuan akhir kita, yaitu mahkota yang abadi, kehidupan yang kekal. Walaupun kita mengalami banyak hal di dunia ini,
tetapi ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh lagi. Bahkan kita harus dapat menguasai diri kita, disiplinkan diri kita. Bahkan kita harus tetap fokus dan punya sasaran yang jelas supaya kita tetap ada dalam pertandingan iman kita dan kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus fokus kepada Tuhan. Kami memahami tujuan hidup kami, bahwa kami akan menerima mahkota kehidupan, mahkota yang abadi, kehidupan yang kekal di surga bersama dengan Tuhan. Itu akan menjadi bagian kami bersama saudara Tuhan. Sementara kami ada dalam dunia ini, dalam pertandingan iman kami, biarlah kami terus senantiasa melakukannya dengan sungguh-sungguh lagi. Bahkan kami dapat menguasai diri, mendisiplinkan hidup kami. Bahkan kami terus fokus kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus memberikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat, kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini dan keluarga kami, jemaat-jemaat Tuhan, Engkau tahu apapun sedang masalah, pergumulan mereka, Tuhan campur tangan senantiasa, berikan jalan keluar, berikan solusi yang terbaik. Bahkan mereka mengalami sakit penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dan pulihkan, mereka mengalami kesehatan, kekuatan yang baru senantiasa. Berkati mereka yang sudah beribadah dalam keluarga-keluarga mereka hari ini, biarlah janji Tuhan menyatakan bagi setiap kehidupan mereka. Hamba mintakan perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Jauhkan segala virus corona apa mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kuasa darah Tuhan, kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati setiap persembahan-persembahan jemaat Tuhan, apapun sudah mereka korbankan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarkan seluruh hidup kami sepanjang hari, biar kami ada dalam perlindungan Tuhan. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala puji, rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua berkati, katakan amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita. Salam.